Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan baik bagi kita semua. Saat ini kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang memberikan hati untuk firman Tuhan dan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya beri tema terbuka atau tertutup. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 dan ayat 12. Saya baca firman Tuhan, Kisah Rasul 17 ayat 11 sampai ayat 12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Puji nama Tuhan. Kalau saya membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan seperti ini, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Banyak di antara mereka percaya kepada Yesus dan tidak sedikit pula orang-orang Yunani terkemuka yang percaya baik wanita maupun pria. Kita lihat orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya. Itu sebabnya kalau dari tema kita pada saat ini dan dari ayat firman Tuhan, kita diperhadapkan kepada dua pilihan, hati yang terbuka atau hati yang tertutup buat firman Tuhan. Kita lihat pasal ini menjelaskan tentang Paulus dan Silas saat memberitakan Injil Yesus Kristus, yaitu kebenaran yang menyelamatkan, karena Injil itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Ya. Ada kalanya mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi yang tertutup hatinya buat firman Tuhan. Dan ada kalanya juga mereka diterima oleh orang-orang Yahudi yang terbuka hatinya buat firman Tuhan. Saya kira juga hal yang dialami oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, apalagi kalau kita mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu kita dalam melayani Tuhan, ya, ada berapa banyak mereka yang ditolak. Namun ada banyak orang juga yang menerima mereka, terbuka hatinya. Sekalipun ada yang tertutup, ada juga yang terbuka. Itu tantangan di dalam melayani Tuhan. Nah, kita lihat orang-orang Yahudi di kota itu, ya, ini kota Berea, ini lebih baik, lebih terbuka hatinya daripada orang-orang yang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ya, hal ini bukan berarti semua orang Yahudi di Tesalonika tertutup hatinya buat firman Tuhan. Enggak. Tetapi ada juga yang terbuka buat firman Tuhan. Kita lihat di ayat 1 ya. Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Ampolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin. Ini orang-orang yang hatinya terbuka dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat ya, ada orang-orang Yahudi di Tesalonika yang terbuka hatinya buat firman Tuhan, namun ada juga yang tertutup buat firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ya perbedaan orang-orang yang terbuka hatinya dan yang tertutup hatinya untuk firman Tuhan. Ya. Ini yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan hati yang terbuka dan hati yang tertutup buat firman Tuhan. Yang pertama, hati yang terbuka. Hati yang terbuka pasti mau menerima firman Tuhan dengan senang hati. Tadi kita sudah baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Dengan senang hati mereka mau menerima firman Tuhan. Ada kerelaan hati yang berarti siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dan setiap hari mereka bersekutu dengan firman Tuhan, karena firman Allah mengatakan mereka menyelidiki firman itu setiap hari. Jadi kita lihat ada persekutuan dengan firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 sudah dijelaskan ya. Setiap hari ini menunjukkan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan kebenaran yang menyelamatkan. Dan kita lihat hasilnya adalah pertumbuhan iman. Karena dikatakan mereka percaya ada pertumbuhan iman. Percaya menunjukkan ada pertumbuhan iman. Rohani mereka semakin bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi kita lihat orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan, yang mengadakan persekutuan dengan firman Tuhan setiap hari, ada pertumbuhan. Mereka percaya kepada Yesus. Iman yang teguh, iman yang tidak goyah, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Ada penderitaan, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan di hari-hari ini pun harus terus terbuka hatinya buat firman Tuhan. Baik itu perkataan yang keras, baik itu perkataan yang lembut, harus diterima dengan senang hati dan rela hati. Ya. Saya yakin ketika Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, ya, itu bukan hanya firman Tuhan tentang yang lembut, perkataan yang lembut, tapi perkataan yang keras karena berbicara tentang keselamatan dan bagaimana harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, karena itu adalah kebenaran yang sedang membentuk hidup kita untuk terus terarah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya, harus terbuka hatinya buat firman Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua, hati yang tertutup. Hati yang tertutup buat firman Tuhan pasti akan menolak firman Tuhan. Dan pemberita firman Tuhan tentunya hamba-hamba Tuhan, ya, sama seperti mereka menolak Paulus dan Silas. Dan hasilnya kita lihat adalah kejahatan. Ya. Hasilnya adalah kejahatan karena di dalam hatinya tidak ada kebenaran. Ya. Kalau ada firman Tuhan, dia terbuka ada firman Tuhan, tidak akan ada kejahatan. Tapi karena di dalam hatinya tidak ada kebenaran, yang ada hanya kejahatan. Kita lihat di ayat 5, Kisah Rasul 17 ayat 5 dan ayat 13. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Kita lompat ayat 13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Kita lihat orang yang tertutup hatinya buat firman Tuhan, di dalamnya hanya ada iri hati, kecemburuan, menjadi penghasut yang berakhir pada apa? Kerusuhan atau tindakan kejahatan. Karena pada saat itu bagaimana? Mereka iri hati, mereka cemburu, mereka pada akhirnya mulai menghasut, ya, ambil orang-orang yang di pasar, petualang maksudnya preman-preman yang ada di pasar pada saat itu, dan mereka mengacaukan kota. Terjadi kerusuhan pada saat itu, baik dari Tesalonika
ketika mereka tahu Paulus dan Silas mengajar di Berea, mereka pergi ke kota Berea, mengacaukan di sana, membuat kerusuhan. Kita lihat kalau di dalam hati kita mulai ada iri hati, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti kita adalah orang-orang yang mulai tertutup hatinya buat firman Tuhan. Di hari-hari ini kita mungkin banyak melihat kenapa terjadi banyak kerusuhan. Ada orang-orang yang tertutup hatinya buat firman Tuhan, yang pada akhirnya iri hati dan mulai menghasut. Dengan istilah mungkin nasi bungkus satu orang. Buat apa? Melakukan kerusuhan. Ini orang-orang yang hatinya tertutup buat firman Tuhan. Tapi saya percaya kalau hati kita, hati banyak orang yang ada di luar sana terbuka buat firman Tuhan, pasti semuanya menjadi baik. Karena firman itu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang dapat membentuk setiap hati, menjadikan setiap hati menjadi baik, terarah kepada Kristus, dan pasti yang terjadi adalah keselamatan. Hati yang tertutup buat firman Tuhan bukan berarti tidak mendengar. Mereka mendengar tetapi tidak menyimpan, tidak merenungkan, dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan hati yang tertutup buat firman Tuhan. Buat apa? Kita hanya mendengar, tapi firman itu tidak masuk di hati kita. Firman itu harus masuk di hati kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau selalu terbuka buat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan kebenaran yang menyelamatkan manusia sampai kepada kekekalan kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kebaikan, kemurahan-Mu. Kami boleh nikmati dalam hidup kami saat ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-umat Tuhan yang setiap hari terbuka hatinya buat firman Tuhan dan terus terbuka buat firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu satu-satunya kebenaran yang akan membentuk hati kami, yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Biarlah mereka boleh hidup sebagai umat-umat Tuhan yang terus terbuka hatinya buat firman-Mu. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kristus telah mati untuk kami supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.